Nelson Mandela, simbol ketabahan dalam perjuangan melawan apartheid. Mandela menghadapi perjalanan panjang, tetapi tidak pernah menyerah. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, dia mendorong rekonsiliasi dan persatuan di antara semua orang. Dalam hatinya ada cinta yang tulus untuk keadilan dan kesetaraan. Bersama-sama kita bisa mengikuti jejaknya, mengubah dunia dengan cinta dan ketabahan. Nelson Mandela adalah seorang tokoh perjuangan dan pemimpin politik yang sangat terkenal dalam sejarah Afrika Selatan. Dia lahir pada tanggal 18 Juni 1918 di desa Emfidus, Afrika Selatan. Mandela berjuang untuk mengakhiri sistem apartheid yang diterapkan oleh pemerintah segregasi rasial di Afrika Selatan pada saat itu. Mandela memulai karir politiknya pada tahun 1944 menjadi anggota Kongres Nasional Afrika (ANC). Dia terlibat dalam berbagai aktivitas protes perlawanan terhadap kebijakan apartheid yang menguntungkan minoritas kulit putih sementara memarjinalkan mayoritas kulit hitam di Afrika Selatan. Nelson Mandela dikenal sebagai sosok yang mengadvokasi perdamaian, persatuan, dan keadilan. Dia mendedikasikan hidupnya untuk memerangi ketidakadilan dan kesenjangan sosial, serta mempromosikan hak asasi manusia. Mandela menerima penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1993 sebagai pengakuan atas perjuangannya yang luar biasa. Nama asli Nelson Mandela. Yang diberikan kepada Nelson Mandela bukanlah nama asli yang diberikan oleh orang tuanya. Nama asli Mandela adalah Rolih Lahla Mandela. Pada saat Mandela bersekolah di sekolah dasar Metodis di Afrika Selatan, seorang guru memberikan nama Nelson. Memberikan nama Nelson sebagai bagian dari tradisi pemberian nama barat kepada siswa-siswa mereka. Nama Nelson dipilih oleh seorang guru berdasarkan Horatio Nelson, seorang komandan angkatan laut Britania Raya yang paling terkenal pada masa itu. Dia memberikan nama tersebut kepada Mandela dengan harapan bahwa Mandela dapat meniru ketabahan, kepemimpinan, dan pengabdian yang ditunjukkan oleh Nelson dalam pertempuran. Meskipun nama Nelson awalnya diberikan sebagai nama panggilan sekolah, Mandela memutuskan untuk menggunakan nama tersebut sebagai nama resmi dalam kehidupannya. Nama tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas yang digunakan secara luas oleh publik dan media selama hidupnya. Pemberian nama Nelson kepada Mandela mencerminkan pengaruh budaya kolonial yang kuat pada masa itu. Pendidikan di sekolah-sekolah misionaris Eropa yang seringkali melibatkan pengenalan nama-nama barat kepada siswa-siswa mereka. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menanamkan budaya kolonial dan mengasimilasikan siswa-siswa tersebut ke dalam norma-norma budaya yang dianggap superior oleh penjajah. Penggunaan nama Nelson oleh Mandela juga menunjukkan adaptasi dan perubahan identitas dalam menghadapi kondisi sosial dan politik perubahan di Afrika Selatan. Nama ini menjadi simbol perlawanan dan perubahan dalam hidupnya. Seiring Mandela menjadi tokoh sentral dan perjuangan anti-apartheid, gerakan pembebasan nasional di negaranya. Meskipun Mandela tetap diingat sebagai Nelson Mandela, penting untuk diingat bahwa Rolih Lahla adalah nama asli yang memiliki makna dan warisan budaya yang kuat dalam tradisi Xhosa, etnis dari suku asalnya. Nama Nelson yang diberikan oleh seorang guru menjadi salah satu elemen dalam perjalanan hidup dan diwariskan Mandela yang menarik dan bermakna dalam sejarah Afrika Selatan dan perjuangan anti-apartheid. Keteguhan hati saat dipenjara. Keteguhan hati Nelson Mandela selama di penjara yang berlangsung selama 27 tahun merupakan salah satu aspek yang membuat menjadi tokoh yang luar biasa. Meskipun menghadapi kondisi yang sulit dan perilaku yang tidak adil, Mandela tidak pernah menyerah pada prinsip-prinsip dan meyakininya. Selama masa penjaranya, Mandela dihadapkan pada isolasi, kondisi yang tidak manusiawi, dan upaya sistemik untuk meruntuhkan semangatnya. Namun dia mempertahankan kekuatan dan hatinya dan memilih untuk
untuk tetap teguh dalam meyakinkan bahwa apartheid harus dihapuskan dalam keadilan dan harus ditegakkan Afrika Selatan. Mandela memanfaatkan waktu di penjara untuk belajar berdiskusi sesama tahanan politik dan mengembangkan pemikiran dan strategi politiknya. Dia menggunakan pengetahuan dan pemahamannya yang mendalam tentang perjuangan rakyat kulit hitam untuk membentuk visi lebih inklusif dan rekonsiliasi pada masa depan. Selama tahun-tahun yang penuh kesulitan, Mandela mengambil sikap yang teguh dan tidak pernah mengkhianati prinsip-prinsip yang ia pegang. Dia menunjukkan ketabahan dan integritas yang luar biasa dalam menghadapi cobaan dan godaan untuk mengurangi atau mengubah tujuan. Selain itu, Mandela juga menjaga semangat positif dan optimis. Dia menolak menjadi korban perasaan putus asa atau amarah yang mematikan semangatnya. Sebaliknya, dia terus membangun harapan dan semangat perubahan dalam dirinya untuk orang-orang sekitarnya. Keteguhan hati Mandela selama masa penjara membuktikan dedikasi yang tak tergoyahkan terhadap perjuangan kebebasan keadilan. Pengalaman ini membentuk karakter dan membekali dia dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan ketabahan yang kemudian dia terapkan dalam memimpin negara yang setelah pembebasannya. Keteguhan hati Nelson Mandela selama masa penjara telah menginspirasi jutaan orang di dunia. Dia menjadi simbol perlawanan yang kuat, bukti bahwa kekuatan pikiran, semangat, kebenaran dapat mengatasi segala rintangan yang muncul dalam perjuangan untuk kebebasan dan keadilan. Perlawanan apartheid. Perlawanan terhadap apartheid, sistem kebijakan segregasi rasial yang ditetapkan oleh Afrika Selatan, melibatkan berbagai bentuk protes, kampanye, dan gerakan yang dipimpin oleh Nelson Mandela dan berbagai kelompok anti-apartheid lainnya. Perlawanan ini bertujuan untuk mengakhiri sistem diskriminasi rasial yang merugikan mayoritas orang kulit hitam dan memperjuangkan kesetaraan, kebebasan, dan keadilan. Salah satu bentuk perlawanan yang paling terkenal dalam gerakan non-kekerasan yang dipimpin oleh Mandela dan Kongres Nasional Afrika ANC. Gerakan ini melibatkan mogok, boikot, demonstrasi, dan kampanye internasional untuk menekan pemerintah Afrika Selatan agar menghapus apartheid. Mandela dan para pemimpin anti-apartheid lainnya dihadapkan dengan penangkapan, penahanan, dan penganiayaan oleh pemerintah. Selain gerakan non-kekerasan, ada juga kelompok perlawanan bersenjata seperti Umkhonto Wesizwe, yaitu tombak bangsa. Kelompok ini didirikan oleh Mandela dan rekan-rekannya untuk melancarkan serangan sabotase terhadap target pemerintah yang terkait dengan apartheid. Meskipun penggunaan kekerasan, kelompok ini bertujuan untuk memperoleh perubahan politik yang signifikan. Selama beberapa dekade, perlawanan terhadap apartheid terus meningkat dan mendapatkan dukungan baik di dalam maupun di luar negeri. Boikot ekonomi olahraga internasional menjadi salah satu cara efektif untuk menekan pemerintah Afrika Selatan. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memberlakukan sanksi internasional terhadap negara tersebut sebagai tindakan protes terhadap kebijakan apartheid. Perlawanan yang kuat dan terus-menerus akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 1994, setelah pembebasan Mandela dan negosiasi politik intensif, apartheid dihapuskan dan Afrika Selatan mengadakan pemilihan umum pertama kalinya di mana semua warga dewasa memiliki hak pilih. Perjuangan melawan apartheid yang dipimpin oleh Mandela dan gerakan anti-apartheid lainnya memberikan inspirasi dan teladan bagi perjuangan melawan penindasan dan keadilan di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa perlawanan, keteguhan hati, kerjasama internasional dapat mengubah tidak adil menjadi adil dan membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat yang tertindas. Tidak cukup dengan perlawanan-perlawanan yang kuat tanpa ada strategi-strategi yang matang. Mandela dikenal sebagai seorang aktivis yang sangat-sangat kuat dalam berideologi dan dia sangat pintar dalam mengatur strategi. Perlawanan terhadap apartheid di Afrika Selatan melibatkan berbagai strategi yang digunakan oleh Mandela dan gerakan anti-apartheid lainnya. Yang pertama, gerakan non-kekerasan. Salah satu strategi yang paling terkenal adalah gerakan non-kekerasan yang dipakai oleh Mandela dan ANC. Strategi ini melibatkan mogok, boikot, dan demonstrasi damai, kampanye politik, serta membentuk organisasi serikat buruh. Tujuan utama dari gerakan non-kekerasan ini adalah untuk menarik perhatian dunia internasional, menggerakkan solidaritas internasional, dan menekan pemerintah
pemerintah Afrika Selatan untuk mengubah kebijakan apartheid. Yang kedua, boikot ekonomi. Salah satu strategi yang sangat efektif adalah boikot ekonomi. Gerakan anti-apartheid mengajak masyarakat internasional untuk tidak berdagang dengan perusahaan Afrika Selatan dan memboikot produk-produknya. Hal ini bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi yang signifikan pada pemerintah dan memperlihatkan bahwa sistem apartheid tidak dapat diterima secara internasional. Yang ketiga, sanksi internasional. Organisasi dan negara-negara seluruh dunia memberlakukan sanksi internasional terhadap pemerintah Afrika Selatan. Sanksi ini termasuk larangan perjalanan, larangan impor, dan larangan ekspor, pemutusan hubungan diplomatik, dan larangan keikutsertaan dalam kompetisi olahraga. Sanksi internasional ini bertujuan untuk mengisolasi pemerintah apartheid dan mendorong perubahan politik. Yang keempat, genjatan senjata. Meskipun gerakan non-kekerasan adalah strategi utama, ANC juga membentuk kelompok bersenjata seperti Umkhonto we Sizwe. Kelompok ini melancarkan serangan dan sabotase terhadap target pemerintah yang terkait dengan apartheid. Meskipun menggunakan kekerasan, kelompok ini bertujuan untuk memperoleh perubahan politik yang signifikan. Yang kelima, diplomasi dan negosiasi. Di samping perlawanan aktif, ANC dan Mandela terlibat juga dalam upaya diplomasi dan negosiasi dengan pemerintah Afrika Selatan dengan tujuan adalah mencapai rekonsiliasi dan perubahan politik melalui dialog yang konstruktif. Kombinasi-kombinasi strategi ini, baik non-kekerasan maupun yang bersenjata, memberikan tekanan yang kuat pada pemerintah apartheid. Perjuangan yang konsisten dan koordinasi yang baik antar gerakan anti-apartheid termasuk kepemimpinan yang kuat dari Nelson Mandela akhirnya berhasil mengakhiri sistem apartheid dan membawa perubahan yang signifikan bagi Afrika Selatan. Perjuangan yang panjang, strategi yang cerdas, memberikan penghormatan kepada dunia. Nelson Mandela mencapai usia 90 tahun pada tahun 2008 dan untuk memperingati momen tersebut, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa memproklamirkan pada tanggal 8 Juni sebagai Hari Mandela Internasional yang dirayakan setiap tahun untuk menghormati warisan dan kontribusi terhadap perdamaian dan keadilan. Perayaan Hari Mandela Internasional pada tanggal 18 Juni bertujuan untuk menghormati dan mengenang perjuangan Mandela dalam melawan apartheid serta peran penting dalam memperjuangkan perdamaian. 67 Minutes for Mandela yang mengajak orang-orang untuk menyumbang waktu mereka selama 67 menit untuk melakukan aksi baik bagi masyarakat, mewakili setiap tahun dari hidup Mandela yang ia sumbangi untuk perjuangan kemanusiaan. Perayaan Hari Mandela Internasional melibatkan berbagai kegiatan dan acara di seluruh dunia. Di Afrika Selatan ada upacara peringatan dan pawai yang dihadiri oleh para pemimpin tokoh masyarakat. Acara tersebut melibatkan kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk yayasan-yayasan amal dan organisasi-organisasi yang terkait dengan isu-isu yang diadvokasi oleh Mandela. Selain itu, banyak orang juga memanfaatkan Hari Mandela Internasional sebagai kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan sukarela dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Mereka melakukan berbagai aksi kebaikan dan kontribusi positif yang mencerminkan semangat dan prinsip-prinsip yang diperjuangkan oleh Mandela. Peringatan Hari Mandela Internasional menjadi momentum untuk merayakan warisan dan kontribusi yang luar biasa dari seorang pemimpin dan perjuangan seperti Nelson Mandela, serta menginspirasi generasi sekarang yang mendatang melanjutkan perjuangan-perjuangan perdamaian, keadilan, dan kesetaraan. Pemenangan Nobel Perdamaian. Nelson Mandela dianugerahkan Nobel Perdamaian pada tahun 1993 bersamaan dengan Presiden Afrika Selatan sebelumnya. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas peran mereka dalam memimpin peralihan damai dari apartheid ke demokrasi di Afrika Selatan. Penghargaan Nobel Perdamaian ini diberikan kepada Mandela dan presiden sebelumnya sebagai pengakuan atas upaya mereka dalam mengakhiri sistem apartheid yang rasialis di Afrika Selatan dan membangun fondasi bagi masyarakat yang lebih inklusif dan demokratif. Memaafkan orang yang memenjarakan.
Memahami dan memaafkan orang yang memenjarakan seseorang merupakan proses yang kompleks dan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pribadi, budaya, dan konteks histori. Dalam konteks Nelson Mandela, dia adalah seorang pemimpin yang menunjukkan sikap luar biasa dalam hal rekonsiliasi dan pemaafan terhadap orang-orang yang memenjarakan selama 27 tahun. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela berkomitmen untuk membangun perdamaian dan rekonsiliasi di Afrika Selatan. Dia menganjurkan kebijakan rekonsiliasi yang menyangkut Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Truth and Reconciliation) yang bertujuan untuk mempromosikan kebenaran, memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia yang masa lalu, dan memfasilitasi proses rekonsiliasi di antara semua pihak yang terlibat dalam konflik apartheid. Mandela sendiri mengakui bahwa memaafkan bukanlah tugas yang mudah dan bahwa proses ini bisa memakan waktu yang lama. Namun dia memilih untuk bergerak maju dengan sikap yang mempromosikan rekonsiliasi dan perdamaian daripada dendam dan balas dendam. Memaafkan orang yang memenjarakan merupakan pilihan pribadi yang kompleks dan tergantung pada individu dan situasi yang berbeda. Bagi Nelson Mandela, sikap rekonsiliasi dan pemaafan merupakan bagian penting dari upaya membangun perdamaian dan rekonsiliasi di Afrika Selatan setelah masa apartheid. Itu lebih mulia mungkin dibandingkan dia harus balas dendam. Banyak pelajaran-pelajaran penting yang kita ambil dari Bapak Nelson Mandela yang telah banyak memberikan inspirasi pada manusia-manusia yang ada di dunia ini, sehingga menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin-pemimpin yang tabah, pemimpin-pemimpin yang selalu berjuang di atas perjuangan kebenaran.